Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita yang ditulis oleh akun @demochen dengan judul Menantang Nyali. Oke, langsung aja ke ceritanya. Sahutan suara azan mulai terdengar. Rizky lalu menghentikan bacaannya dan langsung tertidur karena sangat mengantuk. Mendengar suara azan tersebut, Ajat mulai terbangun dari tidurnya. Dia melihat Rizky yang nampak tertidur sangat lelap. "Hei, bangun! Ditemanin kok malah tidur?" ucap Ajat sambil menggoyang-goyangkan tubuh Rizky. Namun karena Rizky baru tertidur, dia tidak terbangun. Lalu Ajat memutuskan untuk berwudu, lalu mengumandangkan azan di musola tersebut. Setelah azan selesai, dia mencoba membangunkan Rizky lagi. Rizky mulai terbangun dengan mata yang masih menahan kantuk yang sangat berat. "Cuci muka dulu, ayo kita sholat," ucap Ajat kepada Rizky. Ayah Rizky pun datang ke musola karena sangat khawatir akan keadaan anaknya. Namun ketika melihat anaknya yang tidak apa-apa, lalu Pak Iman pun menyuruh Rizky untuk sholat berjamaah. Setelah selesai sholat subuh, Pak Iman lalu mengajak Rizky untuk langsung pulang. Karena melihat keadaan Rizky yang sangat kelelahan dan ngantuk berat. Sampainya di rumah, Pak Iman langsung menyuruh anaknya untuk istirahat. Singkat cerita, sore pun tiba. Pak Soleh datang ke rumah Pak Iman untuk menanyakan perihal keperluan Pak Iman kemarin. Setelah dijelaskan panjang lebar, Pak Soleh hanya mengangguk dan menyarankan kepada Pak Iman agar Rizky malam ini tidur saja di rumah Pak Soleh. Malam itu Rizky tidur di rumah Pak Soleh. Di rumah Pak Soleh tampak begitu nyaman dan tenang. Rizky tidur di ruang tamu, beralaskan karpet empuk. Terasa sangat nyenyak tidurnya, karena ini yang memang Rizky butuhkan sekian hari lamanya. Sementara di luar sana, banyak sosok yang mulai berdatangan seperti kemarin di luar musola. Pak Soleh terus melantunkan bacaan surat-surat dari Al-Quran. Dia mulai berpikir, andai saja Pak Haji Iwan ada, mungkin dia bakal lebih cepat membereskan semua masalah ini. Namun sayangnya, beliau masih dalam perjalanan pulang setelah berhaji. Mungkin baru bisa sampai lusa nanti, pikir Pak Soleh. Sambil beliau terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara di luar sana, banyak suara-suara yang mulai terdengar. Dari suara tangisan, suara raungan, bahkan suara yang memanggil nama Rizky. Seperti seorang yang ia kenal. Namun Rizky sepertinya terlelap. Dia tak mendengar suara sahutan-sahutan itu. Sampai tak terasa, subuh pun tiba. Pak Soleh pun membangunkan Rizky dan mengajak Rizky untuk sholat di musola. Besok malamnya Rizky pun masih menginap di rumah Pak Soleh. Namun kini dia ditemani oleh ayahnya. Rizky masih belum mengerti
tentang apa yang menimpanya. Dia coba berpikir, mengingat-ingat kejadian kemarin-kemarin sebelum semua ini terjadi. Pak Iman dan Pak Soleh mencoba mengobrol, mencoba mencari solusi untuk semua kejadian ini. Pak Soleh menyarankan untuk menunggu kedatangan dari Pak Haji Iwan. Karena Pak Haji Iwan lebih mengerti akan semua ini dibanding dirinya. Rizky hanya bisa tertidur setelah mendengar ucapan dari Pak Soleh tentang menunggu kedatangan dari Pak Haji Iwan. Pukul 10 malam, Pak Soleh lalu melanjutkan bacaan-bacaan doa. Ayahnya pun membacakan doa yang diberikan oleh Pak Soleh dalam secari kertas. Entah apa bacaan yang harus dibaca oleh Pak Iman tersebut. Namun seperti biasa, di luar rumah Pak Soleh, seperti terdengar suara-suara banyak makhluk yang berdatangan. Hawa malam itu sangat mencekam di luar sana. Namun di dalam rumah terasa begitu tenang. Ditambah terdengar lantunan-lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Pak Soleh. Sangat menenangkan hati dari Rizky. Rizky pun terasa tidur sangat nyenyak. Sehingga subuh pun datang. Seperti biasa, mereka melaksanakan sholat berjamaah di musola. Setelah sore hari, Pak Haji Iwan baru pulang dari perjalanan jauhnya. Lalu Pak Ustadz Soleh datang ke rumah Pak Iwan, membicarakan perihal kejadian yang menimpa Rizky. Lalu Pak Haji Iwan menyuruh Ustadz Soleh untuk memberitahu Rizky supaya datang dan menginap di rumahnya. Malam harinya, Pak Iman dan Rizky datang ke rumah Pak Haji. Mereka dipersilakan duduk oleh Pak Haji Iwan. "Silakan duduk, Pak," ucap Pak Haji. "Iya, Pak." "Udah, kamu gak usah cerita. Saya sudah tahu semua. Udah, kamu tenang aja ya." "Iya, Pak. Ini semua karena Rizky ngambil mangga di pojok desa sebelah ya," ucap Pak Haji sambil melihat ke arah Rizky. Rizky terdiam mendengar pernyataan dari Pak Haji Iwan. "Loh, kok bisa tahu?" ucap Rizky dalam hati. "Bener nggak, Nak, kamu curi mangga?" ucap Pak Iman kepada anaknya. Rizky gelagapan ditanya oleh ayahnya seperti itu. "Bener nggak kamu nyuri?" ujar ayah Rizky, menegaskan pertanyaannya tersebut. "Iya, Pak, tapi gini, Pak, kejadiannya. Jadi sore itu kan aku, Dimas, sama Ojak sedang nyari burung. Nah, memang niat saya sama Dimas awalnya mau ngambil mangga. Cuman saya lempari gak ada yang kena, Pak. Nah, pas saya mau pulang, saya lihat Ojak lari ngejar burung ke arah kebun mangga itu. Langsunglah kita ketapel burung tersebut. Perasaan kita tuh yang kena burung, Pak. Tapi ternyata yang jatuh mangga. Ya udah, pikirku daripada mubazir, aku bawa, Pak. Cuman satu kok yang aku ambil, Pak, ucap
Rizky menjawab pertanyaan ayahnya. Tapi tetap aja kamu ngambil kan? Kan gak izin sama yang punyanya. Itu namanya nyuri, ucap Pak Haji. Iya Pak, jawab Rizky menundukkan kepala. Jadi begini nah, di kebun itu ada yang jaga. Namanya gulang-gulang, atau sama dengan buto ijo bentuknya. Nah, makhluk itu tuh disuruh jaga kebun oleh majikannya. Jadi, kalau ada orang yang mau nyolong atau macam-macam, pasti didatangi sama makhluk itu. Akan diambil jiwanya secara paksa untuk dijadikan pembantu di istananya. Makhluk ini juga mempunyai banyak pasukan, ujar Pak Haji menerangkan akan masalah yang ia hadapi selama ini. Mendengar ucapan dari Pak Haji ini, Rizky langsung kaget. Karena masalah yang ia hadapi ternyata begitu besar, gara-gara sebuah buah mangga. Tapi kamu termasuk hebat loh, Ki. Ajaib, masih bisa hidup sampai sekarang. Soalnya paling lama orang yang berurusan dengan makhluk tersebut hanya sehari meninggal. Tak sampai berhari-hari seperti kamu ini. Kamu ini kehitung masih hebat loh. Masih bisa hidup sampai seminggu. Ucap Pak Haji membuat Rizky semakin ketakutan. Bahkan Pak Iman pun tak kalah terkejutnya dengan ucapan yang dilontarkan oleh Pak Haji. Udah, tapi kalian tenang aja buat sekarang. Saya yang bakal mengurus semuanya. Biar gak terjadi apa-apa. Besok kita datangi orang yang punya kebun itu. Kita minta supaya makhluk yang mengganggu kita selama ini ditarik sama pemiliknya, ucap Pak Haji. Untuk malam ini biar saya aja yang mengurus makhluk itu. Kalian tidur aja di dalam, yang tenang, yang nyenyak ya. Terus jangan lupa tetap berdoa sama Allah supaya kamu tetap dijaga, ucap Pak Haji menegaskan. Duh, gimana bisa tidur nih udah denger kayak gini, ucap Rizky dalam hati. Namun Pak Iman agak sedikit lega setelah mendengar ucapan dari Pak Haji yang akan membantu masalah yang ia hadapi. Ya terima kasih ya Pak, udah mau membantu Rizky. Maaf saya, anak saya jadi ngerepotin Pak Ustadz Soleh sama Pak Haji. Gak apa-apa Pak, kita kan sesama manusia harus saling membantu Pak. Udah Bapak yang tenang aja, jangan sungkan. Udah anggap aja di rumah sendiri ya, istirahat. Temani Rizky di dalam. Biar saya sama Pak Ustadz Soleh yang di depan nunggu makhluk itu datang, ucap Pak Haji. Selang beberapa waktu, angin mulai berhembus dengan kencang, menggoyangkan rumpun bambu yang ada di pinggir rumah Pak Haji. Sementara Pak Iman dan Rizky ada di dalam rumah. Di luar rumah hanya ada Pak Haji Iwan dan Pak Ustadz Soleh yang menunggu kedatangan makhluk tersebut. Di dalam rumah, Pak Iman sedang duduk membacakan doa-doa yang diberikan oleh Pak Haji Iwan. Sedangkan Rizky mencoba untuk tidur. Namun dia tidak bisa terpejam malam ini. Setelah dia masih terbayang-bayang
akan ucapan Pak Haji bahwa makhluk itu terus mengincar jiwanya untuk dibawa. Rizky coba pura-pura tidur sambil terus mengawasi keadaan. Di luar sana, angin kencang terus menerpa seperti badai. Hawa panas seketika memenuhi ruangan di mana Rizky dan ayahnya berada. Rizky tak tahu apa yang terjadi di luar sana. Di luar sana nampak seperti suara-suara dentuman yang sangat keras. Namun Rizky tak berani melihat apa yang terjadi di luar sana. Pak Iman pun terus khusyuk membacakan bacaan doa. Sehingga tak terasa Rizky pun tertidur. Pukul 2 malam, Pak Ustadz Soleh dan Pak Haji Iwan masuk ke dalam rumah dengan baju yang basah karena keringat. Pak Haji Iwan menepuk pundak Pak Iman yang tengah tertidur sambil berduduk bersila. "Pak, bangun Pak. Tidurnya jangan di sini Pak. Di kasur aja sekalian temani Rizky." Aduh, maaf Pak, saya ketiduran. "Iya gak apa-apa. Udah, sana tidur di kasur bareng Rizky." "Gak enak tidur sambil duduk kayak gini Pak," ucap Pak Haji. "Iya Pak." Lalu Pak Iman pun tidur bersama Rizky. Pak Haji Iwan dan Pak Ustadz Soleh pun masuk ke kamar untuk beristirahat. Malam itu tak terasa lagi ada gangguan setelah Pak Haji Iwan dan Pak Ustadz Soleh masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya mereka berempat berjalan menuju desa sebelah untuk menghampiri dan bertamu kepada tuan yang punya tanah dan makhluk tersebut. Pak Haji tahu setelah ia berbincang-bincang dengan makhluk tersebut malam tadi. Makhluk tersebut memberitahu Ustadz Iwan sebelum makhluk tersebut terusir oleh daya dan upaya dari Pak Haji serta Pak Ustadz Soleh. Dari jauh terlihat rumah yang tak begitu megah, namun memiliki aura negatif yang sangat tinggi. Si pemilik pun terlihat sudah menunggu kedatangan mereka. Dia menunggu di depan rumahnya, seakan menyambut baik tamu yang datang tersebut. Sampainya mereka di depan rumah tersebut. "Assalamualaikum," ucap Pak Haji. "Waalaikumsalam," jawab pemilik rumah yang berusia sekitar 60 tahun. Melihat sang pemilik rumah, Rizky sepertinya tidak asing dengan wajahnya. Dia merasa pernah berjumpa, namun entah di mana. Dia tak terlalu mengingatnya. "Sini Pak, masuk," ucap sang pemilik rumah. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Setelah basa-basi, Pak Haji Iwan lalu mengutarakan maksud kedatangannya. "Maaf Pak, bila kedatangan kami semua mau mengganggu Anda. Tapi saya sedang resah karena peliharaan Anda ini mengincar saudara saya. Jadi saya mohon kepada Bapak supaya keponakan saya ini dilepaskan dari incaran makhluk piaraan Bapak ini," ucap Pak Haji Iwan. "Iya, saya paham Pak. Saya sudah pernah bilang sama anak ini
Jangan asal ambil di kebun itu. Tapi tetap saja, saya juga nggak mau, Pak. Sebenarnya nyampe istilahnya makhluk ini mengganggu. Tapi saya kesel dan gregetan karena hasil kebun saya selalu dicuri orang. Ia menjelaskan kepada Pak Haji dan semua orang yang ada di situ. Beliau adalah Pak Jamal yang mempunyai kebun dan memang sudah memperingatkan Rizky ketika waktu pulang dari kebun. Pak Jamal ini adalah pria tua yang membawa cangkul waktu Rizky, Dimas, dan Ojak berteduh di bawah pohon. Patah saja, Rizky seperti pernah melihat wajah lelaki tersebut. Dengan negosiasi yang berlangsung di kedua belah pihak, maka disetujuilah suatu kesepakatan bersama, yaitu ada mahar yang harus dibayar berupa uang dengan jumlah nominal tertentu untuk bisa menarik makhluk tersebut agar tidak mengganggu Rizky lagi, seperti membeli bencana atau membeli ancaman kematian. Pihak dari Pak Haji pun menyetujui kesepakatan tersebut, walaupun ayah Rizky sepertinya kebingungan dengan nominal mahar tersebut. Karena bisa saja dia mendapatkan uang dengan nominal tersebut kalau dia memberitahu istrinya yang sedang bekerja di luar negeri. Namun betapa terkejutnya istrinya ketika mengetahui bahwa anaknya sedang diganggu oleh makhluk halus. Pasti dia sangat shock. Pak Iman pun mengurungkan niatnya untuk memberitahu istrinya. Dia pun masih terdiam memikirkan dari mana dia harus mendapatkan nominal buat membayar mahar tersebut. Namun Pak Haji langsung membayar uang nominal tersebut di situ. Pak Iman langsung terlihat tenang melihat tindakan dari Pak Haji itu. Dia sempat berbisik ke Pak Haji, "Pak, makasih. Nanti saya pasti akan bayar hutang ini, Pak," ucap Pak Iman berbisik ke Pak Haji. "Udah, kamu tenang aja. Saya ikhlas ngebantu. Udah, gak usah dipikirin ya. Yang penting kamu jaga Rizky